sehat, sehat semua ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh ada, Joni. Oh oke. Sakit ya. Oke, kita doakan semoga Joni cepat sembuh ya anak-anak. Nah, karena kita mau mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, Ibu minta kamu minta doa ya. Mari maju ke depan. Oke. Baik, doa selesai. Terima kasih. Nah, karena hari ini hari Senin, hari pertama masuk setelah libur kemarin, gimana perasaannya? Oke, masih ada yang ngantuk. Oh, masih pagi sudah ngantuk. Nggak boleh ya, kita harus fokus karena kita mau mulai pelajaran nih. Ada pelajaran tentang matematika. Nah, sebelum mulai pelajaran ya coba ini rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan dulu, juga porsinya ditata. Oke. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Betul nih, sesuai dengan judul yang di atas ya. Kita akan belajar tentang satuan waktu. Oke, berarti kita mau belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar kita bernyanyi dulu yuk, mau? Oke, Ibu punya lagu. Nah, semua berdiri ya. Oke, lagunya ini nadanya menggunakan nada kasih ibu. Oke, sudah tahu kan lagu kasih ibu? Oke, tahu. Oke, yuk kita nyanyi bersama ya. Jangan pada lemas, oke? Oke, berdiri semua. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini kita belajar satuan waktu yang ada di sekitar 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 00 pagi dan 13 siang. Oke, sudah semangat kan? Oke, duduk lagi yuk. Terima kasih. Nah, dari lagu ini apa yang bisa kita temukan? Yuk, coba ada yang mau? Oke, Reta mau apa? Apa yang ditemukan dari lagu ini? Oh, betul nih, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kita sambil mengingat pelajaran yang kemarin ya, kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, kalau apa lagi? Ini 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jadi totalnya 1 hari itu ada 24 jam. Oke, nah untuk mengingat lebih lanjut, coba Ibu punya jadwal kereta api. Siapa yang pernah naik kereta api? Angkat tangan. Oh, banyak ya, udah pernah naik kereta api. Oke, nah nih Ibu juga bawa apa ini? Bawa jam. Oke, nah coba kita lihat dulu. Pertama, dari Garudayana. Nah, Garudayana itu tujuan mana? Malang ke Jakarta. Malang Jakarta. Ini berangkat dari jam 5 sampai jam 7. Berarti ada berapa jam ya itu? Wah, ini melewati banyak jam. Dari pagi sampai malam ya, karena dari pagi masih 05 sampai tulisannya 19 itu menunjukkan waktu malam. Nah, kita coba ini ya, yang Senja Express. Siapa mau maju? Oh, masih malu-malu? Coba Ibu dulu ya. Ibu contohkan cara menghitungnya. Nah nih, Senja Express dari Jakarta menuju Bandung berangkatnya jam 16. Jam 16 itu jam berapa? Betul, 4 sore. Yuk, jangan ada yang ketukar jam 3 ya, tapi jam 4 sore. Nah ini jam 4 sore. Ya, kelihatan? Jam 4 sore.
tibanya jam 8. Wah, ini berarti dari 4 menuju ke angka 8. 8 itu berarti jam 20 ya. Nah, kita jalankan. Ini jamnya terus berjalan. Nah, ini jam 8. Ya, tadi berapa jam? Kita hitung coba ya. Dari 4, 5, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 jam. Nah, berarti dapat disimpulkan jawabannya kalau dari Jakarta ke Bandung itu perjalanannya 4 jam. Oke. Nah, coba anak-anak cermati. Kereta mana yang dia ini paling cepat perjalanannya? Coba. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk anak-anak melihat kereta yang perjalanannya paling sebentar atau paling cepat dari mana ke mana. Oke. Yuk, yang tahu berangkat tangan. Oke, Rino tahu. Oke, yang mana yang paling cepat keretanya? Oh iya, ada 2, betul, yang Argo Lawang dan Malioboro Express. Keduanya sama-sama berangkat dari, beda tujuan, beda asal ya. Yang satu dari Yogyakarta, yang Malioboro dari Madiun. Tapi sama-sama berangkat jam setengah 11. Apa itu pagi atau siang? Tuh, setengah 11 siang sampai tujuannya setengah 12. Oke, terima kasih Rino jawabannya. Yuk beri tepuk tangan buat Rino. Oke, nah ini Ibu ada, jangan lupa kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik. Ini ya, kalau cara menghitungnya, kalau ini kan udah jam. Nah, menghitungnya itu dimulai dari angka 5. Kalau menghitung menit ya, anak-anak menghitung menit itu dari 5. Ini 5. Kemudian berarti 5, 10, 15, 20. Ini ya 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan 60. Jadi 1 putaran jam ini sama dengan 60 menit. Dari 5, 10 begitu ya seterusnya. Oke, sudah paham tentang jam, cara menghitung jam sudah? Oke, terima kasih. Nah, ternyata ada banyak sekali loh jenis jam yang ada di sekitar kita. Pertama ada jam digital. Siapa yang punya jam digital angkat tangan? Siapa yang rumahnya punya jam digital? Oke, ada 3 anak yang punya jam digital. Biasanya jamnya taruh di mana? Tempat tidur. Oh ya, itu ya mirip jam untuk alarm ya. Nah, jam digital. Biasanya yang di HP itu juga kadang jamnya bentuknya digital kayak gini ya. Oke. Selanjutnya jam dinding. Pasti semuanya punya jam dinding kan? Punya. Oke. Nah, selanjutnya jam matahari. Siapa yang sudah pernah melihat jam matahari? Oh, belum. Nah, ini seperti ini gambarnya jam matahari. Jadi jam matahari itu jam yang memerlukan bantuan cahaya matahari supaya kita bisa melihat jam berapa sekarang. Tapi jam matahari itu tidak menunjukkan spesifik, misalnya sekarang jam 10:50 atau sekarang jam 8:30, tapi lebih ke arah bayangan. Jadi bayangannya sudah berada di angka berapa. Misalnya kalau kita siang hari, biasanya bayangannya ada di mana? Ayo, siapa yang tahu kalau siang hari matahari di mana? Ya, matahari letaknya di atas kepala kita. Jadi biasanya tegak lurus dengan kita. Kalau semakin sore berarti semakin ke kanan jamnya. Selanjutnya jam pasir. Nih, siapa yang pernah lihat juga nih jam pasir? Ayo. Belum. Oh, pernah lihat di museum. Iya, jadi jam pasir ini itu ya, jamnya sudah dipakai sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, jadi dia juga tidak menunjukkan jam yang spesifik ya, tapi lebih ke untuk menghitung apa ya, pasirnya sampai habis gitu ya. Oke. Nah, siapa yang punya
punya jam pasir nggak ada ya. Nah ini sebelum kita masuk ke latihan soal untuk lebih memahami, Ibu punya contoh soal ini, kita mau hitung bersama saja ya. Yuk baca bersama, 1, 2, 3. Siswa SD Matahari Pagi akan pergi ke kebun binatang Gembira Loka. Mereka berangkat bersama-sama dari sekolah pukul 8. Jika perjalanan membutuhkan waktu 1 jam 10 menit, pukul berapakah mereka akan sampai? Nah, diketahui berangkatnya pukul berapa dari sekolah? Pukul 8. Yuk coba. Wah, ini kebetulan sudah pukul 8 ya. Ini ulangi dulu. Satu ini jam 1. Pukul 8 pagi. Nah, kemudian perjalanannya membutuhkan waktu 1 jam lebih 10 menit. Berarti bagaimana? Lebih 1 jam ya, berarti kita jalankan ini ya. Jalankan yang jarum panjang ya, karena jarum panjang itu menunjukkan menit ya. Oke. Jalan ini ya, lihat kan, ini 1 jam, berarti kalau 1 jam itu 1 putaran. Nih, sudah 1 jam. Nah, 1 jam ini berarti jam berapa? Jam 9, betul. Nah, ini baru 1 jam, padahal ditulisnya perjalanannya memakan waktu 1 jam 10 menit. Berarti kita lebih 10 menit. Tadi yuk, ingat nggak cara bentuknya gimana? Ingat, yuk Andi gimana? 5, 10. Oke. Ya, terima kasih Rani jawabannya. Ya, berarti perjalanannya mau sampai tempat tujuan jam 9 lebih 10. Nah ini ya, dari jam 8 mereka berangkat. Nah, perjalanannya 1 jam 10 menit. Sampainya pukul 9. Oke, betul. Nah, oke, karena tadi kita sudah latihan soal. Nah, ini Ibu punya ini ya, latihan soal. Ini Ibu bagikan dulu ya. Nanti kita coba bersama-sama mengerjakan. Nah ini, hari ini Yican akan membantu Ibu memasak makan siang. Pukul 10 bel pulang sekolah sudah berbunyi. Yican pulang dijemput ibunya. 30 menit kemudian Yican sudah sampai di rumah. Di rumah, Yican membantu ibu menyiapkan bahan masakan selama 10 menit. Setelah itu, Yican membantu ibu memotong sayur buncis dan wortel. Kemudian mereka memasak selama 20 menit. 1 jam kemudian, ayah Yican dan ibu makan siang bersama di rumah makan. Mereka makan siang sembari berbincang-bincang. 30 menit kemudian, keluarga Yican sudah selesai makan. Yican membantu ibu mencuci piring. Oke. Nah, kita coba bersama-sama ya. Si anak-anak itu ya sambil menjawab. Oke. Nah, nomor 1, pukul berapa Yican dan ibu sampai di rumah? Oke, yuk coba kita jawab. Jam 10, betul. Jadi nomor 1 jam 10. Sudah ada di bacaan ya jawabannya. Kemudian pukul berapa Yican dan keluarga makan siang? Nah, ini kita harus menghitung. Kan Yican dan ibu itu pulang sekolah pukul 10. Itu. Nah, pukul 10 ini dia langsung pulang ya, berarti pukul 10. Karena 30 menit kemudian
dia dan ibunya sudah sampai di rumah. Berarti 10.30 sudah mulai masak. Kemudian ibu menyiapkan bahan masakan selama 10 menit. Berarti dari 30 ke 10 menit itu 10 berapa? 40. Betul. Setelah 10.40 motong-motong mereka masak selama 20 menit. Nah, dari 10.40 20 menit. Ada yang tahu? Oke, dari 10.40 20 menit berarti 5, 10, 15, 20. Nah, mereka 10.40 sampai 11 itu berarti masak. Jam 11 dia masak. Nah, terakhir di 1 jam kemudian mereka baru makan dari jam 11. 1 jam kemudian itu jam 12. Berarti mereka baru makan siang jam 12. Oke, sudah paham ini? Baik. Anak mengerjakan sendiri ya soal-soal berikutnya yang sudah ibu perhatikan itu. Oke. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Sudah belajar apa saja tadi? Ya betul, sudah belajar kita menghitung menit, sudah belajar tentang kereta api, jadwal kereta api, sudah belajar tentang jam ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Oke. Nah, dari ibu kesimpulannya yaitu anak-anak sudah baik ya dalam belajar matematika, sudah aktif semua dalam menjawab pertanyaan ibu dan mengerjakan sudah pada bisa, sudah pada aktif. Nah, coba yuk ekspresikan teman hari ini. Kalau yang senang kita buat ini, buat tanda love ya yang di belakang. Oke, kalau sedih buatnya gini ya. 1, 2, 3. Oke, senang semua ya. Baik, pembelajaran matematika hari ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita berdoa pulang dulu. Oke, berdoa. Oke.